Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Diandra Asna Sakif dengan NIM 2454301 TK 004 dan 47. Perkenalkan, saya Sofia Madan dengan NIM 245355234 TK 59360. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Olinda dengan NIM 2454040 TK 59982. Perkenalkan, saya Kintan Hanifah Bunda Nastia dengan NIM 24533 TK 59252. Halo, saya Lydia Oktaviani dengan NIM 2351575 TK 56957. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan nomor 4.144. Di sini aku udah menggambarkan free body diagramnya, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian langkah pertama yang bisa kita bikin itu adalah tinjau dari sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y-nya itu bisa kita tulis sebagai berikut. FR sama dengan sigma FY. Terus si FR-nya ini bisa ditulis sama dengan, kan ada F1, F2, F3, dan F4. Ini ada F1, F2, F3, dan F4. Nah, terus kita bisa hitung, misalkan dari F1-nya dulu. F1-nya itu kita lihat yang sisi yang kotak di atas ini. Kita tahu bahwa itu panjangnya adalah 12, kemudian ininya adalah 50. Kemudian untuk F2 kita lihat di sisi yang segitiga ini. Nah, yang segitiga itu kita tahu rumusnya bahwa setengah kali ininya kan kita kurangin 300 dikurang 50. Jadi 300 dikurang 50 terus dikaliin panjangnya tadi sama 12. Kemudian di F3-nya itu juga kita bisa lihat segitiga yang ini, itu rumusnya sama setengah kali alasnya itu 30 dikurang 100, 300 kurang 100, kemudian dikalikan dengan panjangnya yaitu 9. Nah, untuk F4 nya kita lihat dari yang kotak di atas itu bisa kita tulis panjangnya itu 9, kemudian ininya adalah 100. Terus tinggal kita hitung, maka bisa kita dapatkan 600 tambah 1500 tambah 900 dan tambah 900 lagi. Jadi bisa kita dapatkan 3900 lb, atau bisa kita buat menjadi 3,90 kilo. Oke, kemudian kalau kita udah melihat sigma FY-nya, kita bisa hitung momentumnya. Nah, jadi bisa kita tulis momentum RO di titik 0 itu tadi sama dengan sigma ini. Kemudian FR-nya kan kita tadi tahu kalau itu 3.900. Jadi rumus untuk momentum di RO itu kita bisa tulis FR kali D sama dengan F1 dikali panjang masing-masing yang udah diubah tadi itu ada 6, 8, 15, 16,5. Jadi untuk F1 kita kalikan dengan 6, kemudian F2 bisa kita kalikan dengan 8, terus F3 bisa kita kali dengan 15, dan juga F4 bisa kita kali 16,5. Terus kita tahu kalau FR tadi kita udah bisa dapetin dia itu 3900 dikali D-nya. Nah, kita tuh mau cari D-nya kan. Nah, jadi F1 tadi kita tahu bahwa itu 600 dikali 6, terus F2-nya itu 1500 dikali 8, kemudian F3-nya 900 dikali 15, dan juga F4-nya 900 kali 16,5. Kemudian bisa kita hitung lagi untuk ininya yang F1-nya 3600, kemudian 12000, kemudian 13500, dan juga untuk yang terakhirnya itu 14.850. Jadi
33.900D sama dengan 43.950. Nanti bisa kita pindah ruas sehingga kita bisa dapat bahwa D adalah 11,2692 feet, atau kalau kita bisa bulatkan menjadi 11,3 feet. Jadi untuk soal nomor 4.144 ini jawabannya adalah berikut. Terima kasih. Baik, untuk soal 557 ini kita disuruh menentukan intensitas beban W1 dan W2 untuk keseimbangan jika P adalah 500 lb dan L adalah 12 feet. Jadi di sini kita bisa menentukan W1 dapat diperoleh dengan menuliskan persamaan momen keseimbangan di sekitar titik A. Jadi kita bisa menghitung di sekitar titik A di sini. Jadi counterclockwise sigma MA sama dengan 500 dikali 4. Jadi 500 ini adalah beban P nya dan 4 ini adalah jarak di sekitar titik A itu. Setelah itu dikurangi W1 dikali 12, ini adalah panjang keseluruhan balok, jadi ini. Setelah itu dikali 2. Ini adalah selisih dari 8 dengan 6, jadi ini adalah 2. Oke, itu sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa memperoleh W1 itu sama dengan 83,3 lb per feet. Nah, di sini kita udah mendapatkan nilai W1. Maka dari W1 ini kita bisa memperoleh W2. Jadi di sini adalah sigma F Y sama dengan 0. Itu sama dengan W1 dikali 12. Jadi itu adalah yang ini. Setelah itu ditambah setengah dalam kurung W1 W2 dikurangi W1 dikali 12. Jadi itu adalah tekanan dari sini, lalu dikurangi 500 dikurangi 1000 sama dengan 0. Di sini kita bisa memperoleh W2 itu sama dengan 167 lb per feet. Terima kasih.